Di dalam pembagian besar ini, di dalam kelompok pertama ini, Al-Imam Al-Ghazali mendudukkan bab atau kitab tentang ilmu. Ya. Beliau di bab pertamanya mencantumkan atau menulis dengan judul Kitabul Ilmi, yaitu kitab ilmu. Ini yang berurusan dengan ibadah. Dan di dalamnya kata beliau wa fihi sab'atu abwabin. Di dalam kitab ini, kitab ilmu ini ada 7 bab. Jadi tadi awalnya kitab ini ada 4 pembagian besar, 4 bagian besar, seperempatnya berurusan dengan ibadah. Yang seperempat berurusan dengan ibadah ini beliau mendudukkan bab ilmu di awal ya. Dan bab ilmu ini beliau bagi menjadi 7 bab. Al-babul awal, bab yang pertamanya yaitu fi fadilatil ilmi wa ta'lim wa ta'allum. Itu bab yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, keutamaan pembelajaran dan pengajaran. Bab yang keduanya al-babus tsani fi fardil aini wa fardil kifayati minal ulum. Yaitu menjelaskan tentang hukum menuntut ilmu yang masuk ke kategori fardu ain dan yang fardu kifayah. Lalu wabayani hadil fikih wal kalam min ilmin din. Beliau juga mengelompokkan ke dalam bab ini, yakni membahas tentang batasan-batasan fikih dan ilmu kalam dalam ilmu agama. Wabayani ilmi akhirati wa ilmi dunia. Dan beliau juga akan menjelaskan ilmu apa yang masuk kepada bagian ilmu dunia dan juga ilmu apa yang masuk ke bagian ilmu akhirat. Itu masih bab yang kedua. Bab yang ketiganya al-babus tsalits fima ta'adduhu al-'amatu min ulumid-din wa laysa minha. Yaitu membahas tentang sesuatu yang pada umumnya manusia menghitung atau mendudukan ilmu agama dan juga mendudukan ilmu selain ilmu agama. Jadi umumnya masyarakat begitu, ada yang mengelompokkan ilmu dunia dan ada yang mengelompokkan bukan ilmu agama, juga bukan ilmu agama. Jadi mengelompokkan ilmu agama dan bukan ilmu agama begitu. Wa fihi bayan jinsil ilmi al-madmum wa qadruhu. Dan juga di dalam bab ini nanti akan dijelaskan tentang jenis-jenisnya ilmu yang tercela. Jadi ilmu itu tidak semua mulia. Jadi ilmu ada yang tercela. Ya, nanti beliau jelaskan ilmu apa saja yang tercela. Dan juga ininya apa namanya hitungan atau nilai-nilainya. Lalu yang keempatnya, tadi beliau jelaskan ada 7 bab. Al-babur rabi'u, yang keempatnya fi afatil munazarah, yaitu akan menjelaskan tentang bahayanya perdebatan. Munazarah itu diskusi yang mengakibatkan perdebatan. Wasababu istighalin nas bil khilaf wal jadli. Dan juga beliau akan menjelaskan tentang rusaknya atau yang dapat menghancurkan manusia, yaitu adalah sibuknya manusia dalam urusan khilafiyah dan perdebatan. Al-babul khamisu, yang kelimanya nanti akan dibahas fi adabil muallim wal muta'allim, yaitu tentang adabnya orang yang ngajar dan orang yang belajar. Nah, nanti kita di sini akan kena bisa mengkritisi yang mengajar, bisa mengkritisi yang diajar, biar ilmunya dapat. Al-babus sadis, yang keenamnya fi afatil ilmi wal ulama, yaitu tentang hancurnya atau rusaknya ilmu dan ulama. Jadi ilmu yang sudah kita peroleh bisa rusak, bisa hancur. Ulama yang sudah dapat titel ulama juga demikian, bisa hancur, bisa rusak. Wal alamatul fariqati baina ulama dunya wal akhirah, yaitu tanda-tanda
nanti akan menjelaskan tanda-tanda yang dapat membedakan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Jadi ternyata ulama itu ada dua dalam ruang lingkup urusannya, ya. Jadi urusannya Pak, kalau ilmunya insya Allah nggak terlalu berbeda. Urusannya dunia, yang dipikirkan dunia nanti masuk kategori ilmu dunia, ulama dunia. Dan yang terakhir al-bab as-sabi, yang ketujuhnya dalam bab ini, bab ilmu ini akan menjelaskan fil aqli wa fadlihi, yaitu tentang akal dan keutamaan akal dibanding orang yang tidak berakal. Waqsamu wa ma ja'a bihi minal akhbar, dan juga pembagian-pembagian dari akal serta keutamaannya, serta apa yang nanti didatangkan dari hadis atau akhbar. Itu bab tentang ilmu yang akan kita bahas pada pertemuan atau beberapa pertemuan yang akan datang, dimulai dari saat ini. Jamaah sekalian rahimahumullah, yang pertama sekarang al-babul awal fi fadlil ilmi wa ta'lim. Bab yang pertama adalah tentang keutamaan ilmu dan belajar. Taklim, ada taklim, ada ta'allum, ada muta'allim, itu maknanya dari akar kata yang sama, yaitu ilmu. Ya, taklim di sini bisa maknanya pengajaran atau pembelajaran. Wasyawahidihi, dan juga ininya dalil-dalilnya. Syawahid dari kata syahid. Wasyawahidihi, dan dalil-dalilnya minan naqli wal aqli, daripada dalil akal dan dalil naql. Dalil naql itu adalah Al-Quran, hadis. Kalau dalil aqli ya akal kita. Jadi bab ini akan menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan pembelajaran, serta dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan-keutamaan tersebut dari naqli maupun dari akli. Fadilatul ilmi, sekarang yang pertama kita bahas fadilatul ilmi, fadilahnya ilmu. Bapak-bapak jamaah sekalian rahimahumullah, bagi orang yang tidak tahu fadilah itu nggak terlalu tertarik, tapi kalau orang sudah tahu fadilah itu biasanya lebih tertarik. Sehingga wajar kalau ada orang bertanya begini, mau puasa sunnah, nanya dulu fadilahnya apa Ustaz? Nah, begitu ya, biar memotivasi dirinya untuk semangat berpuasa. Begitu juga sholat sunnah, sebelum sholat duha nanya dulu fadilahnya sholat duha apa. Mau sholat tahajud, fadilahnya sholat tahajud apa. Ini orang sekarang Pak, kalau orang dulu kebanyakan tidak. Pokoknya kalau gurunya menyuruh, laksanakan. Nanti fadilah akan ketemu sendiri, akan dirasa sendiri, tanpa harus ditanyakan atau dicari di awal. Justru kalau dicari di awal timbulnya tidak ikhlas. Ya, seperti misalnya Bapak tahu fadilahnya sodako, dimana kalau sodako 1 berbalas 10. Sehingga tidak menutup kemungkinan ketika kita sodakoh ada keinginan untuk kembali lebih banyak, ya, seperti yang sering disampaikan oleh Ustaz Yusuf Mansur, gitu. Jadi kalau mau mau tambah harta ya sedekah, gitu. Dan itu sudah dijanjikan oleh Allah, pasti katanya terjadi. Nah, disoroti oleh para ulama tasawuf terutama, apa yang dilakukan dengan cara seperti ini tidak akan bisa menghadirkan ikhlas. Oleh karena itu, yang terbaik itu bagi pembelajar ya boleh-boleh saja seperti itu. Tapi kalau sudah melalui tahap meningkat iman takwanya, ya tidak selamanya seperti itu. Kalau pembelajar baru mulai nggak apa-apa belajar sedekah. Tapi kalau sudah paham tentang
kebaikan, kasih sayang Allah tanpa diiming-imingi dengan sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan kepadanya, pasti akan dia lakukan. Maka yang terbaik sedekah karena atas perintah Allah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang fardu, ya karena memang ada perintahnya dari Allah, itu yang terbaik. Maka tujuan daripada Al-Imam Al-Ghazali ini mungkin diantaranya itu agar menarik perhatian, memotivasi bagi kita sebagai orang yang baru mulai cinta ilmu agar lebih cinta ilmu lagi. Bagi orang-orang yang sudah cinta ilmu, ini adalah sesuatu yang tidak menarik karena sudah dilalui. Nah, oleh karena itu beliau mencantumkan beberapa ayat. Yang pertama, nanti yang keduanya hadis. Sekarang kita lihat ayat dulu. Sawahiduha minal Qur'ani qauluhu azza wa jalla. Adapun dalil daripada fadilah ilmu dari Al-Qur'an, beliau kemudian menyampaikan firman Allah yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 18 yang berbunyi, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia, dan juga para malaikat dan juga orang-orang yang punya ilmu. Nah, ini bisanya beliau Al-Imam Al-Ghazali mencantumkan ayat ini. Yang menarik adalah urutan Allah yang pertama, lalu malaikat, yang ketiganya adalah orang-orang yang berilmu. Allah bersaksi tidak ada Tuhan selain Dia. Yang bersaksi selain Allah yang pertama adalah para malaikat, yang kedua adalah ulul ilmi, yaitu orang-orang yang berilmu. Berarti derajat orang berilmu itu tinggi, Pak. Bapak mungkin mengikuti kasus saat ini, di mana Kang Khalid, kenal Kang Khalid kan? Dia Tangerang, dia nelayan. Ikan luar biasa, Pak. Mencuat namanya gara-gara apa? Gara-gara wawasannya. Tidak sekedar nelayan, coba kata-katanya Bapak perhatikan, kalimat-kalimatnya. Itu akibat baca buku. Orang yang rajin buku ketahuan kalimat-kalimatnya, kata-katanya. Masa iya ada orang nelayan yang kampungan tahu istilah korporasi, ya bakal paham. Iya kan Pak ya? Kita yang di Jakarta, saya aja baru korporasi, terus apa namanya, istilah itu banyak diketahui oleh beliau. Akhirnya apa namanya terkenal namanya, kemudian ada yang desas-desus kemudian Menteri Kelautan dan lain-lain. Nah, itu ya bisa memungkinkan ini karena ilmu, Pak, karena ilmu. Ya. Apalagi kalau kita saksikan setiap kali ada kegiatan digital, apakah maulid, apakah tahlilan gitu ya, itu biasanya yang pisangnya gede-gede ya yang ada ilmunya. Begitu. Itu contoh mudahnya gitu Pak, contoh yang bisa ditangkap oleh kita dengan cara mudah. Itu belum bicara penghasilan itu luar biasa. Sehingga kalau bisa anak-anak kita tuh ayo terus kuliah, jangan berhenti. Nah, karena pasti suatu saat akan meningkat derajat. Kalau berhenti ya hanya segitu-gitu aja penghasilan. Kalau bicara masa depan, masa depan bukan sekarang. Kalau sekarang sih paling ada bedanya. Kayak kemarin belum lama pemerintah kita Prabowo membuka lowongan langsung ke PNS, yaitu untuk urusan dapur umum, melayani anak-anak makan gratis. Ternyata di sana kualifikasinya harus S1. Yang SD yang SMP nggak masuk, kan? Jadi di situ akhirnya nyesel yang nggak kuliah gitu. Jadi nggak masuk. Jadi nanti ada lagi. Apa kualifikasinya apa? Alam yang jelas firman Allah, sabda Nabi akan salah apabila yang dikejar adalah ilmu, pasti akan memperoleh derajat yang tinggi.
baik dari sisi penghormatan maupun pendapat. Fanzur kaifa bada subhanahu wa ta'ala bi nafsi. Coba perhatikan kata Imam Ghazali, bagaimana mungkin ya Allah memulai dengan menyebut dirinya, lalu wasanna bil malaikah, yang keduanya dengan sebutan malaikat, wasal lasa bi ahli ilmi, yang ketiganya dengan menyebut para ahli ilmu. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Itu ayat yang pertama yang beliau kutip dari surat Ali Imran ayat 18. Yang keduanya beliau mengutip dari surat Al-Mujadalah ayat 11. Sebagaimana yang sudah kita maklum, bunyinya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian, orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu, iman, ilmu. Bahkan ada pernyataan yang menarik dari Imam Ghazali, Pak, ketika ada seseorang bertanya, ya Syekh, katanya, apa yang menyebabkan, amal apa yang menyebabkan manusia masuk surga? Lalu beliau menjawab, seseorang bisa masuk surga disebabkan karena ilmu. Yang bertanya kemudian penasaran, bukankah dalam Al-Quran yang menyebabkan orang masuk surga itu amanu wa amilus sholihat, itu iman dan amal soleh. Sering kita dengar ayat itu ya, ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, itu dalam surat Al-Asr, hafal kita semua. Lalu di ayat lain juga banyak. Artinya orang yang amal dan amilus sholihat itu jaminannya pasti masuk surga. Tapi kenapa Imam Ghazali menjawab yang menyebabkan orang masuk surga adalah ilmu? Nah, kemudian yang penasaran ini dapat jawabannya dari beliau. Kata beliau, bukankah orang bisa beriman dan beramal soleh karena ilmu, karena punya ilmu? Tidak mungkin orang akan bisa beriman dan beramal soleh kalau dia tidak punya ilmu. Berarti kalau begitu sebetulnya faktor yang utama itu adalah ilmu. Iya. Ya coba saja Bapak deh, ini rasakan. Amal soleh Bapak apa sekarang? Misalnya sholat. Emang bisa sholat kalau nggak ada ilmu? Cuman nggak merasa punya ilmu saja, perasaan biasa-biasa saja. Saya yang Bapak rasakan saat ini itu sebetulnya Bapak sedang ada dalam sebuah ilmu. Bisa takbir begitu, bisa ruku begitu, bacaannya begitu. Itu ilmu namanya. Pengetahuan tentang amalan sesuatu itu disebut dengan ilmu. Itu contoh amal soleh, contoh iman. Amanu wa amilus sholihat, contoh imannya kita percaya pada Allah, percaya pada malaikat Allah, percaya pada Rasulullah dan seterusnya. Hal itulah yang mendasari seseorang kemudian disebut orang itu beriman atau mukmin, dan pengetahuan itu adalah ilmu. Gitu. Jadi wajar kalau beliau mendudukan ilmu di peringkat pertama dalam kitabnya maupun dalam pemahamannya. Berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lil ulama darajatun fawqal mu'minina bisa mi'ati darajat. Ulama itu punya kedudukan tinggi ya di atas orang-orang biasa, orang-orang beriman biasa, itu sampai 700 derajat. Jadi bedanya ulama dengan orang biasa dan orang awam itu derajatnya sampai 700. Ini Ibnu Abbas yang mengatakan begitu. Ma bainad darajatain masiratul khamsami'ati amin. Di antara derajat ke derajat yang lain itu jaraknya kalau ditempuh dengan jalan kaki itu selama 500 tahun. Ya Allah, panjang banget itu. 500 tahun, Pak. Jadi perbandingan antara ulama dengan orang biasa itu 700 derajat, yang dari derajat satu ke derajat yang lainnya itu panjangnya 500 tahun perjalanan. Dari sini ke Subang 1 hari sampai nggak berjalan kaki.
Iya, berarti jauh banget ya. Jauh banget. Apakah ini bombastis? Ibnu Abbas bicara? Saya kira tidak. Karena kita tidak pernah mengetahui derajat itu seperti apa. Contoh yang mudah ya, yang sering dan pasti kita yakin. Perbedaan orang sholat sendiri dengan orang sholat berjamaah kan 70 derajat. Kan kita tidak pernah tahu derajatnya seperti apa. Keluar musola sama aja, begitu aja. Dari kemarin-kemarin juga pasti ada yang membandingkan seperti itu. Saya di rumah aja begini, kamu yang ada di musola begitu aja, nggak ada perubahan. Mana derajatnya? Nggak kelihatan Pak masalahnya. Sehingga kita seakan-akan kalau ada pernyataan seperti ini pernyataan yang biasa, tidak menarik. Bagi orang-orang tertentu sangat menarik, tapi bagi orang biasa nggak menarik. Nah mudah-mudahan kita yang termasuk orang yang tertarik dengan kalimat ini, sehingga kita ingin menjadi bertambah ilmunya. Kalau ada ulama yang berkata begini, nah, udah gak usah pintar-pintar, yang penting mah sholat fardu yang benar, ya jangan gosip sama tetangga baik, sopan, udah cukup. Gak usah banyak sholat sunnah juga masuk surga. Iya benar Pak, benar itu pernyataan benar. Jadi sholatnya yang penting fardu dilaksanakan, puasanya yang penting puasa Ramadan dilaksanakan, terus tidak menyakiti orang, apalagi nggak banyak tadarus, nggak banyak puasa sunnah, itu sudah masuk surga tuh. Ininya Pak, kriteria orang yang berhak masuk surga itu sudah dapat. Hanya saja orang seperti ini tidak mendapat kemuliaan, ya, tidak mendapat kemuliaan sebagaimana orang yang mencari kemuliaan lewat beberapa cara. Ada lewat puasa sunnah, ada lewat sholat sunnah, ada lewat taklim, begitu. Sama dengan begini lagi Pak, umpamanya nih tamsilnya. Bapak ya datang ke ini, ke resepsi seorang, di mana Bapak adalah orang yang menjadi wakil daripada yang diundang nggak datang. Itu biasanya yang hajatan nggak kenal, tapi karena Bapak dapat tugas, bahkan yang nggak dapat tugas pun bisa masuk ke daerah itu. Yang penting punya percaya diri. Ya pula-pulanya kenal lah pakai batik padahal enggak, pengen numpang makan doang misalnya Pak, karena pasti bisa masuk ya. Dan ada memang orang seperti itu. Saya pernah dapat pertanyaan begitu kan, Ustaz, misalnya nih katanya, saya lagi touring lagi kemana jalan, tahu-tahu ada orang hajatan, pas saya lapar, daripada ke warung mendingan ke situ. Saya bawa uang sih bukan asal makan, maksudnya mau kondangan, tapi tidak kenal dan tidak diundang. Yang penting makan, tapi saya bayar. Gitu. Nah, bagaimana tuh hukumnya katanya begitu. Undangan yang terjadi yang di kita itu adalah untuk orang-orang yang diundang. Kalau nggak diundang ya nggak halal Pak. Ya nggak diundang tuh nggak halal. Apalagi sampai nggak bayar, udah kenal. Bisa makan, ya kemudian bisa masuk, tapi tidak dapat perhatian dari yang punya hajat. Nah, begitu. Itu adalah salah satu contoh yang mudah kita pahami. Ya. Jadi kalau kita mengerjakan kewajiban itu jatahnya masuk surga. Tapi untuk mendapat cinta Allah nggak semudah itu. Allah akan cinta pada orang-orang atau hamba-hambanya yang berusaha mendekat kepadanya sedekat-dekatnya. Semakin kencang, semakin banyak, semakin sering mendekatkan diri kepada Allah, maka dia semakin mendapat cintanya. Gitu. Jadi yang dikejar itu cintanya, bukan surganya kalau sudah urusan begini. Kemudian ini ayatnya banyak nih, ya. Kalau saya bacakan semua banyak. Ada 10 ayat yang beliau cantumkan di sini. Di antaranya lagi ayat 9 surat Az-Zumar.
Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama, kata Allah, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Jawabannya tentu tidak sama. Pertanyaan Allah ini pertanyaan yang maksudnya adalah bukan Allah tidak tahu, tapi Allah ingin jawaban dari kita dengan tegas bahwa beda, yakni orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu pasti beda. Ya, contohnya udah banyak bagi kita. Lalu ada lagi firman Allah dalam surat Fatir ayat 28, kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya ulamalah hamba-hamba Allah yang paling takut kepadanya. Jadi para ulama itu bisa menyebabkan kita menjadi takut. Takutnya pada Allah berarti mendekat. Jadi kalau kita biasa-biasa saja, berarti ilmu kita belum seberapa, belum merasakan kehadiran Allah dan belum merasa takut kepada Allah. Kalau ulama itu yang sesungguhnya adalah yang paling takut kepada Allah. Nah, dan seterusnya, ini hadis ayatnya sangat banyak sekali, ada 10 ayat. Cukuplah bagi kita ya 3 ayat untuk menjadi beriman, paham bahwa ilmu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada hamba-hambanya lewat cara bersungguh-sungguh mencarinya. Siapa yang santai-santai, tidak sering mencari ilmu, maka dapatnya ya dikit-dikit. Siapa yang serius, maka dapatnya insya Allah banyak. Kemudian yang kedua, ilmu itu adalah nur. Ilmu itu adalah cahaya. Maka cara memperolehnya itu harus dengan cahaya, harus diterima dengan cahaya lagi. Tidak bisa dengan kegelapan. Maka orang yang ingin dapat ilmu dengan mudah, karena ilmu itu cahaya, maka usahakan diri kita sebagai orang yang mencari ilmu harus bercahaya. Dengan cara apa kita bercahaya? Dengan cara berwudu. Ya, jadi kalau ngaji usahakan punya wudu sehingga nur dengan nur itu nanti bisa nyambung. Itu berpikir logika rohani atau ilmu Allah. Berikutnya lagi, jamaah sekalian rahimahullah, beliau juga mencantumkan beberapa hadis di sini. Wa amal akhbar, adapun beberapa hadisnya, kata Imam Al-Ghazali, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid-din wa yulhimhu rusyda. Siapa orang yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik, maka Allah akan berikan pemahaman terhadap agama kepadanya dan akan Allah ilhamkan kepadanya sebuah petunjuk. Tuh. Jadi siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik, tandanya adalah orang tersebut diberi pemahaman agama. Jadi tidak harus jadi ustaz, Pak. Tidak harus jadi ustaz. Yang penting serius saja. Serius, ya. Saya di tempat kerja itu ada juga beberapa guru yang bukan guru agama, tapi ternyata perhatian kepada ilmu agamanya tinggi, sehingga walaupun mata pelajarannya yang diambil bukan mata pelajaran agama, itu beberapa jam dari pelajarannya disisipi dengan materi-materi agama oleh dia. Itu bisa, ya. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan begini, Pak. Siapa yang mengamalkan satu ilmu, maka Allah akan berikan ilmu yang tidak diduga-duga. Misalnya kita tahu, ya, bahwa tahiyat itu, misalnya ya, kita tahiyat itu adalah posisinya, duduknya demikian. Nah, kita tahu hadisnya, lalu kita amalkan. Nah, nanti Allah akan berikan pemahaman pada keadaan yang lain. Apakah ketika duduk di antara dua sujud dan tadinya tidak paham menjadi paham, apakah bacaan tahiyatnya nanti bertambah. Yang jelas Allah akan berikan pemahaman dan pengetahuan
setelah kita mampu mengamalkan ilmu yang kita miliki. Asalkan punya niat itu tadi, mengamalkan ilmu yang kita miliki. Kemudian Nabi juga bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah ahli warisnya para nabi. Ada juga ulama di antara kita yang berkata begini, nabi itu banyak. Nabi itu tidak Nabi Muhammad saja. Nabi itu yang wajib diketahui ada 25. Padahal Nabi itu ada 24.000. Banyak Nabi dan Rasul itu banyak. Sehingga Allah sendiri di dalam Al-Quran menyampaikan kepada Nabi bahwa sebagiannya aku ceritakan kepadamu dan sebagiannya tidak aku ceritakan. Sehingga dari kalimat ini punya kesimpulan bahwa Nabi dan Rasul itu sangat banyak. Adapun ulama juga banyak. Maka bisa jadi ada ulama yang mewarisi ilmunya Nabi Ibrahim, ada ulama yang mewarisi ilmunya Nabi Yusuf, dan macam-macam. Maka perbedaan ulama itu sama dengan sekilas dengan perbedaan para nabi. Adapun yang punya pemahaman yang dimaksud adalah Nabi Muhammad khusus, itu juga tidak salah, karena Nabi Muhammad punya sifat yang sangat sempurna, yaitu memiliki sifat dari Nabi awal hingga Nabi yang sebelum Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad maksudnya adalah Nabi yang paling utama di antara para nabi. Dan itu ada dalam diri para ulama. Hingga ada sabda Nabi yang mengatakan begini, siapa yang memandang wajah ulama itu sama dengan memandang wajah. Siapa yang bersalaman dengan ulama maka sama dengan bersalaman dengan aku. Siapa yang duduk dengan ulama maka dia sama dengan duduk bersama aku. Siapa yang duduk bersama aku maka dia akan duduk bersama aku di surga. Nah, itu ada jaminan dari Nabi. Makanya jangan heran kalau ada santri yang penghormatannya, yang tawaduknya, yang salamannya berbeda dengan orang biasa, karena mereka sudah merasakan kehadiran Nabi pada sosok gurunya, pada sosok ulamanya. Ketika duduk bareng, ya nggak berani berkata-kata, diam saja. Nah, model-model santri seperti itu adalah santri yang sudah memahami bahwa ulama yang dihadapannya adalah sosok Nabi. Allah wakilkan kepada beliau. Kemudian Nabi juga bersabda, yastaghfiru lil 'alima fis samawati wal ardh. Sesuatu yang ada di langit dan bumi, apakah ikan, apakah binatang, apakah disebutnya batu-batu dan yang lainnya, itu memohonkan ampun untuk orang-orang yang berilmu. Dari mulai pergi berangkat menuju tempat majelis ilmu hingga dia pulang kembali, itu selalu dimintakan ampun oleh makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi, termasuk para malaikat. Kemudian beliau juga menyantumkan sebuah hadis. Kata beliau, innal hikmata tazidu syarifa syarafan. Sesungguhnya hikmah itu akan menambah kemuliaan, menjadi mulia. Orang mulia menjadi mulia karena hikmah itu ilmu. Ya, wa tarfa'ul mamluk hatta yudrika madarikal muluk. Dan kerajaan atau kekuasaan akan terangkat sehingga ditemukan tingkatan-tingkatan daripada kedudukan atau kerajaan. Nah, di sini jamaah sekalian rahimahumullah, yang menyebabkan seseorang meningkat derajatnya itu karena ilmu. Sehingga ilmu adalah sesuatu yang mahal, yang tidak terlihat tapi nyata manfaatnya, nyata fadilahnya. Sehingga Nabi Sulaiman waktu itu pernah ditawari, juga Nabi Muhammad, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman pernah ditawari mau ilmu atau mau kerajaan. Nabi Sulaiman waktu itu menjawabnya mau ilmu. Nah,
sehingga dengan demikian ilmu dikasih, kerajaannya dikasih. Nabi Muhammad ditawari ilmu atau dunia milik ilmu, ya. Tapi Nabi Muhammad tidak menjadi orang yang terlihat kaya. Padahal Nabi Muhammad adalah orang yang terkaya di dunia. Hanya saja beliau tidak mau menjadi orang yang terlihat kaya, karena gunung Uhud dan lain-lain itu bisa Allah turunkan untuk Nabi menjadi harta kekayaan. Dan jika Nabi mau, itu adalah menjadi modal menjadi orang yang kaya. Tapi Nabi tidak mau. Demikian jamaah sekalian rahimakumullah untuk bab pertama dari Fadilatul Ilmi ini, ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas menjadi motivasi agar kita menjadi lebih serius lagi dan bisa meyakini bahwa duduknya, hadirnya kita di majelis ini bukan duduk yang sia-sia. Walaupun katakanlah tidak paham, merasa belum dapat apa-apa, ilmu yang diperoleh setiap taklim perasaan nggak dapat juga, yakini bahwa kita sudah melakukan perintah Allah dan perintah Rasulullah yang suatu saat nanti kita akan merasakan bagaimana fadilah, keutamaan dan pahala yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan demikian. Sehingga dosa-dosa kita diampuni dan iman kita bertambah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma waffiq imanana bi taufiqik wa hidayah. Allahumma waffiq kalimat tauhid wa tarda wa ja'ala amalana bi ridha wa a'inna ala muridina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.